baik, Ibu Guru serta teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas penyertaan-Mu dari hari ke hari hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami berada di tempat ini untuk melanjutkan segala tugas dan pekerjaan kami. Pada saat ini kami akan mulai belajar. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, kuati dan memperkuat agar apa yang kami kerjakan boleh sesuai dengan kehendak. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami lewat pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat bersepi, terima kasih ya. Oke. Hari ini ada yang sakit? Tidak. Ibu absen dulu ya, biar kita tahu. Jangan sampai ada yang sakit, kalian bilang ada. Zerlian ada pengarah, hadir Bu. Roslinda Irwati, hadir Bu. Imelda Inyebora, hadir Bu. Sarah, hadir Bu. Intania, hadir Bu. Ferniati, hadir Bu. Febriani, hadir Bu. Semuanya hadir ya? Ya. Oke, berarti semuanya siap untuk belajar untuk hari ini ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya kalian pelajaran yang minggu lalu tentang apa? Masih ingat? Masih Bu. Apa itu? Ciri-ciri virus. Apalagi? Struktur virus. Oke, jadi minggu lalu kita belajar tentang ciri-ciri virus. Apa lagi? Struktur virus. Oke, struktur virus. Masih ingat bagian-bagian dari virus? Masih Bu. Oke, apa-apa dia punya bagian? Kepala. Ada apa lagi? Ekor. Apa lagi? Leher. Apa lagi? Oke, jadi ciri-ciri dari virus, terkhususnya virus bakteriofag memiliki 5 ciri itu tadi ya? Oke, jadi hari ini pun kita kasih tentang virus, tapi dengan subtopik yaitu tentang replikasi virus. Hari ini kita akan belajar tentang replikasi virus, ya. Oke, kita akan belajar tentang replikasi virus. Namun, sebelum kita masuk di materi, Ibu maunya kita harus semangat dengan mengantar pakai yel-yel. Masalah hari ini kan? Yel-yel apa? Oke, yel-yel SMK. Ayo, salah satunya saya minta untuk pimpin kita dalam yel-yel. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semuanya pada nyaring suaranya. Jadi saya berharap semuanya pada bersedia untuk belajar hari ini ya. Oke. Hari ini kita mempunyai 2 tujuan pembelajaran yang kita harus capai. Oke, jadi tujuan pelajaran yang kita capai hari ini ada 2 ya. Kalau ibaratnya dengan lomba lari, kita start dari awal, kita harus sampai di tujuan begitu ya, garis finish ya begitu. Jadi ada 2 yang kita harus capai hari ini. Pertama itu apa? Ayo baca bersama. Pertama apa? Mengenai video, studi atau menganalisis referensi. Oke, yang kedua? Melalui pengamatan kegiatan perkembangan merupakan virus beserta ini dapat membandingkan antara daun ini dan daun SMP. Oke, jadi itu tujuan yang kita harus capai ya. Berarti sepakat ya, kita harus capai 2 tujuan ini untuk hari ini ya. Ya. Oke. Untuk mencapai tujuan itu, Ibu akan memberikan sebuah gambar. Gambar ini pernah lihat? Pernah. Oke, pernah lihat di mana? Di internet.
replikasi virus atau proses virus dalam memperbanyak diri. Oke. Terus Ibu mempunyai video pembelajaran yang kalian harus nonton juga. Oke, silakan nonton dan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai explosivity. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai struktur dan sejarah virus. Dan diharapkan setelah pembahasan kemarin teman-teman jangan pernah mengatakan bahwa virus adalah mikroorganisme lagi ya. Karena istilah mikroorganisme bagi virus sangat tidak tepat. Hal ini karena virus bukanlah organisme. Alasannya apa coba? Alasannya adalah karena virus tidak memiliki fitur yang terkait dengan kehidupan. Contohnya, ia tidak mempunyai siklus litik. Jadi, tahap siklus litik ini terdiri dari adsorpsi ketika virus menempel di permukaan bakteri. Setelah adsorpsi, ia melakukan injeksi atau memasukkan DNA virus ke dalam sel inang. Setelah ternyata itu tidak tentu karena bisa jadi virus ada dalam tubuh yang sehat. Mengenai kita akan bahas di siklus lisogenik. Oke, jadi itu sebagian dari video pembelajaran tentang materi kita hari ini ya. Ya, Bu. Oke, dari video tadi apa yang kita belajar hari ini? Apa? Oke, kita belajar tentang replikasi virus atau bagaimana cara virus memperbanyak diri ya. Oke, tadi di video bilang ada 2 cara tadi ya. Daur, litik atau siklus dan daur itu sama ya. Oke. Terus cara kedua melalui lisogenik. Oke. Nah, untuk kita memperdalam materi pelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok heterogen. Siap? Siap, Bu. Siap belajar dalam kelompok? Siap, Bu. Oke. Nah, kelompok pertama. Ibu baca ya. Langsung pindah saja dari kelompok pertama, langsung pindah di sini ya. Ya, Bu. Oke. Kelompok pertama, Serli, Jerli, Imam, Fedi, Sarah, Yeskian, Pindah, Irwan. Langsung pindah. Pindah di sini. Ayo. Langsung berhayal supaya bisa baca. Oke. Kelompok 3, Yana, Yordan, Ardi, dan Ince. Pindah di sini. Oke. Untuk kelompok terakhir, Tia, Yanti, dan Intan di sini saja. Oke. Sudah siap dalam kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum itu, Ibu akan bagikan kalian LKPD yang kalian kerjakan masing-masing kelompok ya. Ini LKPD-nya. Oke. Ibu akan kasih kalian cara isi LKPD. Oke, jadi di LKPD yang warna ini, LKPD ini ada 5 halaman ya. Oke. Halaman pertama kalian isi nama kelompoknya. Ada nama anggota kelompok harus diisi ya. Karena ini menyangkut dengan penilaian. Berapa orang di dalam kelompok, sudah 1 sampai berapa begitu ya. Itu sudah titik-titik ini. Langsung isi su. Oke. Terus yang bagian ini hanya pertanyaan simulasi yang ini. Sedangkan yang kalian kerjakan ada di halaman terakhir. Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi dia punya petunjuk juga ada di dalam LKPD. Baca dulu, habis itu kalian diskusikan bersama kelompok ya. Kerja sama. Oke, silakan kerjakan. Oke. Ibu mau kasih tahu materi yang kalau kalian mau tambah sumber belajar boleh. Kalian boleh kasih keluar kalian punya HP dan sekalian lihat di internet.
Waktunya kita presentasi dan diskusi. Oke. Kalau soalnya sama di setiap TKPD, kira-kira siapa yang mau presentasi dahulu? Kelompok satu. Hah? Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu. Kita sambut kelompok satu dengan tepuk tangan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, tahapan Dawliti. Nomor 1, tahapan absorpsi atau penempalan. Deskripsi merupakan tahapan menempelnya virus pada sel inang. Nomor 2, tahapan penetrasi. Deskripsi merupakan selubang ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Nomor 3, tahapan sintesis. Deskripsi merupakan tahapan pembentukan komponen virus yaitu materi genetik dan protein. Nomor 4, tahapan perakitan. Deskripsi pada tahapan ini terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Nomor 5, tahapan lisis. Deskripsi merupakan tahap pecahnya sel inang. Sekian dan terima kasih. Jadi demikian hasil presentasi mereka, hasil diskusi mereka. Dari kelompok lain kira-kira ada yang beda atau ada yang tambah? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Dari kelompok mana? Kelompok 3. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3. Silakan kelompok 1 siap. Baik, kami akan apa itu replikasi virus? Apa itu namanya replikasi virus? Oke. Oke. Kelompok 1 sudah menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Oke. Apa jawab? Baik, dapat mendengar dari kelompok 3. Replikasi virus adalah proses pembuatan dan perbanyakkan komponen virus. Oke. Bagaimana? Pas. Ada pas. Jadi itu tadi yang namanya replikasi. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Oke. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Masih ada, Bu. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Dari Apa yang dimaksud dengan sel inang? pertanyaannya bilang bahwa apa yang dimaksud dengan sel inang. Oke. Apa sel inang tadi? Yang dimaksud dengan sel inang adalah merupakan sel hidup yang ditumpangi virus. Oke. Merupakan sel hidup yang ditumpangi virus. Bisa mengerti untuk kelompok yang lain dari bertanya? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Pas, Bu. Pas. Oke. Pas. Seperti demikian presentasi mereka. Ayo tepuk tangan. Oke. Sekarang sama lagi. Ibu maunya yang bersedia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Absorpsi penempelan merupakan tahap penempelannya virus pada sel inang. 2. Selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penutup di bagian ujungnya membentuk lubang dinding sel dan membran sel bakteri.
Tiga, juga sebagai tahap penggabungannya. Empat, tahap multifikasi sel bakteri melalui pembelahan sel. Oke, jadi itu dari hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Oke, jadi kita tepuk tangan dulu dua kelompok yang berdiri. Oke. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, ada dua kelompok di sini, silakan mau kasih ini pertanyaan dari kelompok mana? Ada yang bertanya dari Pak Kopi. Oke, dari kelompok 3 untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 boleh juga kelompok yang baca, yang jawab boleh juga ya. Oke, silakan. Pada tahap mana virus bakteriofag masuk dalam sel ini? Oke, pada tahap mana virus bakteriofag masuk dalam sel inang? Tahap absorpsi. Oke, dari kelompok 4, tahap proses ini masuknya virus itu di mana tahap berapa? Absorpsi atau proses penetralan. Oke, jadi benar bahwa virus bakteriofag itu proses masuknya ke dalam sel inang itu pada tahap pertama itu absorpsi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, dari kelompok 1. Silakan. Berapa waktu yang diperlukan pada siklus litik dalam membunuh sel inang? Oke. Ada yang bisa jawab untuk kelompok? Waktu yang dipakai dalam membunuh sel inang? Baik, kami dari kelompok 4 mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 20 sampai 30 menit. Oke. 20 sampai 30 menit. Seperti yang kita nonton tadi toh, bahwa waktu untuk membunuh ini sel inang tidak lama, dia hanya butuh waktu cuma 20 menit sampai 30 menit. Oke, jadi itu saja. Masih ada lagi? Oke, tidak ada lagi. Oke, kita tepuk tangan untuk dua kelompok. Ayo kita sambut kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari tahapan replikasi virus pada daur litik dan daur lisogenik memiliki tahapan yang sama, namun ada hal yang berbeda dalam tahapan replikasi. Analisislah letak perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik. Perbedaannya adalah pada daur litik mempunyai 5 tahapan, sedangkan pada daur lisogenik mempunyai 4 tahapan. Waktu yang diperlukan lebih singkat daripada daur litik dibandingkan daur lisogenik. Daur litik mampu mengaktifkan bakteri. Oke. Itu hasil presentasi mereka untuk nomor 3 itu perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Kira-kira dari kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan? Saya Bu. Oke, dari kelompok 1. Oke. Perbedaannya di mana yang tahap pertama dan tahap kedua? Oke. Apa yang membedakannya? Tadi bilang beda toh. Terus kalian bisa menjawab kita bilang apa? Pertama dari tahapannya. Sekarang yang ceritanya itu di mana letak perbedaannya? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Yang pertama, tahapan daur litik, tahap absorpsi. Yang kedua, tahap penetrasi. Yang ketiga, tahap sintesis. Yang keempat, tahap perakitan. Yang kelima, tahap lisis. Yang kedua, tahapan yang kedua, tahap daur lisogenik. Yang pertama, tahap absorpsi.
yang kedua tahap penetrasi, yang ketiga tahap integrasi, yang keempat tahap multiplikasi sel inang. Oke, jadi itu jawaban dari kelompok 3 bahwa antara dauritik dengan daurisogenik itu berbeda. Perbedaannya terletak pada jumlah tahapannya. Ya toh? Tadi bilang jumlah tahapannya di siklus litik ada 5, sedangkan di disogenik itu hanya 4. Terus faktor yang membedakan lagi bahwa waktu yang dipakai untuk siklus litik itu dalam membunuh sel inang lebih cepat dibandingkan dengan siklus disogenik. Terus yang membedakan lagi yang ketiga bahwa apa? Di daun litik atau daun disogenik dia mampu menonaktifkan bakteri atau dia bisa mematikan bakteri, sedangkan pada siklus disogenik tidak mematikan bakteri. Bisa dimengerti untuk kelompok lain? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke kelompoknya. Oke, jadi terima kasih atas kerjasamanya dalam mengerjakan tugas. Sekarang sudah capek kok? Sudah capek? Capek, Bu. Oke, capek. Sambil ini apa? Untuk merefresh ini tenaga yang sudah hilang, ayo kita berdiri. Berdiri menghadap ibu. Oke. Boleh sesuai dengan ini apa? Tempatnya masing-masing. Oke. Kalau ibu bilang 1, tangan ke atas ya. Oke. Mulai. 1. Oke. 2. Oke. 3. 4. 5. Gaya terbang sambil ini apa? Terbang pelan-pelan seperti burung. Kalau begini kan seperti burung yang terbang kan? Sambil dari ini apa? Itu otak yang sudah capek. Silakan ini apa di fresh gitu. Oke. Sambil tarik-tarik balik juga boleh gitu. Oke. Sudah? Sudah. Oke, semuanya balik. Sudah. Sekarang duduk ke tempatnya masing-masing karena ada tugas yang kita harus kerjakan lagi. Iya, ya Bu. Oke. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Oke. Pelajaran kita hari ini tentang replikasi virus. Oke. Tentang apa ini hari? Replikasi virus. Tentang replikasi virus atau cara virus memperbanyak diri. Ya. Ada berapa cara tadi? Cara virus memperbanyak diri. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Oke, jadi cara pertama itu siklus litik namanya toh? Oke, cara kedua namanya apa? Oke, siklus disogenik. Siklus litik dia memiliki berapa tahapan? 5. Oke, ada 5. Kalau siklus disogenik ada berapa tahapan? 4. Oke. Terus antara siklus litik dan siklus disogenik sama atau beda? Beda. Oke. Perbedaannya tadi itu mulai dari tahapannya ya? Tahapannya. Terus yang kedua waktu ya? Oke. Terus yang ketiga apa tadi? Siklus litik mampu apa? Membunuh bakteri. Sedangkan siklus disogenik tidak membunuh bakteri. Oke. Itu hasil pelajaran kita hari ini. Jadi sebuah pelajaran untuk diketahui apa berhasil. Tadi kita bilang sudah mengerti? Oke, jadi untuk mengukur kemengertian apa yang kalian dapat ini hari ibu mau kalian kerjakan soal hanya 5 nomor. Iya? Tidak boleh kerjasama ya? Ya Bu. Iya. Langsung nanya apa? Lingkar yang kalian benar. Ada 5 nomor. Berarti waktu kita pakai bisa 4 menit ya? Jangan lupa tulis nama di atas ya. Di atas kertas itu kalian harus tulis nama. Oke, kerjakan tuh.
Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama di atas kertas. Ya, Bu. Jangan lupa tulis nama. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini sampai di sini ya. Ya, Bu. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan masih materi tentang virus ya. Ya, Bu. Oke, kita akan masuk di subtopik yang terakhir tentang peranan virus pada aspek kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan kita masing-masing ya. Ya, Oke, Bu. jadi saya berharap HP yang kalian pakai, yang kalian pegang itu kalian bisa cari memang materi ya. Ya, Bu. Edukasi kalian cari memang apa sih peranan virus dalam kehidupannya saya gitu. Sebelum masuk di orang lain, apakah virus itu berfungsi untuk saya atau merugikan begitu ya? Cari-cari memang materi dilihat ini apa. Buku juga boleh, yang punya HP boleh cari-cari ya. Setelah chat pacarnya bisa toh. Saya lihat waktu lagi bilang cari materi tentang virus. Ya. Oke, tadi bilang bahwa virus itu bukan cuma untuk pelajaran biologi saja makanya kita pelajari ya. Virus itu sangat penting untuk kita punya kehidupan. Tadi bilang bahwa kelihatannya kita punya badan sehat-sehat, tapi belum tentu virusnya tidak ada dalam tubuh, pasti juga ada virus ya. Oke, jadi tadi dianjurkan bahwa kita harus menjaga apa? Pola makan ya. Ada istilah yang bilang mencegah sebelum apa? Sebelum terjadi atau apa? Sebelum diobati, sebelum sakit harus cegah dahulu tak? Ya, Jadi cara supaya virus jangan menyerang tubuh kita tadi itu minggu depan itu yang kita bahas. Jadi sebelum kita bahas, saya berharap kalian bisa mencari memang materinya ya. Ya, Bu. Oke. Jadi sampai di sini materi kita. Saya minta salah satu untuk menutup dalam doa. Karena tadi kita mulainya dari doa, maka kita juga harus dengan doa ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus awali dengan doa dan tutup dengan doa. Supaya Tuhan berkati ya. Ya, Bu. Jadi baik, Ibu dan teman-temanku, marilah kita satukan hati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami hantarkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa atas tuntunan-Mu dari tengah hingga kini. Kita datangin Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, Ibu Guru, mau usaha bersama Tuhan. Tuntun kami, sertai kami, bimbing kami dan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami doa Tuhan, Kristus Tuhan dan Tuhan antara kami. Amin. Terima kasih Linda. Oke. Waktunya istirahat ya? Ya, Bu. Siap. Hormat.